Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang sahabat Umar bin Khattab. Sekarang kita akan membahas tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah kedua. Baiat ini didasarkan atas wasiat yang ditulis Khalifah Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab merupakan calon penggantinya. Keputusan itu dikeluarkan setelah Sayyidina Abu Bakar berdiskusi dengan beberapa sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat berusia 53 tahun. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan khalifah yang terkenal sangat tegas memegang janji, disiplin, sangat sederhana, dan mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Karena itu, beliau dijuluki Al-Faruq, artinya orang yang secara tegas membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dengan mana yang batil dan salah. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Dalam rentang waktu 10 tahun ini, sahabat Umar banyak mempunyai jasa dan dalam menyebarkan Islam ke luar Jazirah Arab. Menjelang wafatnya, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Syam, Mesir, dan Persia. Belum sampai misi ini berhasil, Khalifah Abu Bakar wafat. Usai ini kemudian dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah wilayah Islam sangat luas, timbul berbagai kesulitan dalam mengatur dan mengendalikannya. Karena itu, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Khattab berusaha dengan keras mengatur dan menertibkan pemerintahan Islam. Langkah yang beliau tempuh adalah yang pertama, mengatur wilayah. Untuk mengatur wilayah Islam yang luas, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an membagi daerah itu menjadi 8 provinsi, yaitu Makkah, Syam, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Setiap provinsi diperintah oleh seorang gubernur atau wali. Pemerintahan pada setiap provinsi itu diberi hak otonomi untuk mengurus daerahnya masing-masing. Yang B, membentuk berbagai jawatan pemerintahan, dewan-dewan dengan prinsip musyawarah. Dibentuk pula lembaga pengadilan dan dengan hakim-hakim terbaik. Salah satu hakimnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mengatur keamanan negara. Untuk kepentingan keamanan dan pertahanan, Khalifah Umar bin Khattab melakukan yang pertama, mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Homs, dan Palestina. Khalifah Umar membagi tentara menjadi tentara reguler dan sukarelawan atau cadangan, dan ia juga membangun tangsi-tangsi militer yang besar di Armenia dan Azerbaijan. Yang kedua, membentuk Diwan Al-Jun atau jawatan militer. Kewajiban menginventarisir dan mengelola administrasi ketentaraan, dan untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat yang diperintahnya, dibentuk juga jawatan kepolisian. 3. Langkah selanjutnya, mengatur keuangan negara.
Mengelola Baitul Mal. Pendistribusian harta disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan dan atas dasar prestasi. Pengelolaan Baitul Mal dipercayakan kepada Abdullah bin Arqam yang dibantu oleh Abdurrahman bin Ubay dan Mu'aqib. Mengawasi dan menekan pejabat untuk tidak korupsi, bertindak jujur, dan menggunakan keuangan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, mencetak mata uang dan mengatur gaji tentara secara profesional dan sesuai tugasnya. Di samping itu, memberikan tunjangan kepada rakyat, pejabat, dan para tokoh pejuang. Meski demikian, untuk dirinya sendiri, Khalifah Umar hidup dengan sangat sederhana. Ia hanya memiliki sehelai kemeja dan mantel serta tidur di atas dedaunan kurma. Langkah selanjutnya, mengatur sosial kemasyarakatan. Untuk mengatur sosial kemasyarakatan, yang pertama, Umar bin Khattab melindungi non-muslim dan menghormati hak-hak beragama mereka. Mereka diwajibkan membayar jizyah, yaitu pajak. Muslim dan non-muslim hidup berdampingan secara rukun. Yang kedua, membentuk jawatan pos, menciptakan tahun hijriah, menciptakan hisbah, pengawasan terhadap pasar dan mengontrol timbangan, dan mengatur kebersihan jalan lingkungan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Dengan langkah mengembangkan pusat-pusat keilmuan, para ulama menyebarkan ke kota-kota yang berbeda. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu diantaranya adalah Basrah, Hijaz, Syam, dan Kufah, seakan menjadi idola ulama dalam menggali keberagaman dan kedalaman ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mengembangkan seni bangunan, baik itu bangunan sipil, imarah madaniyah, bangunan agama, imarah diniyah, ataupun bangunan militer, imarah harbiyah, mengalami kemajuan yang cukup pesat pula. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu memegang janjinya dengan teguh selaku pemimpin. Karenanya, Khalifah memerintah dengan tegas, adil, jujur, disiplin, dan penuh cinta kasih. Karenanya, masyarakat Islam banyak memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Hal ini menyebabkan musuh-musuh Islam sangat membenci Khalifah, khususnya orang Persia dan Yahudi. Mereka mengatur rencana jahat terhadap Khalifah Umar dengan memerintahkan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah berhasil menyusup masuk ke masjid dan mendekati Khalifah Umar yang akan melaksanakan sholat subuh. Beliau kemudian melukai Khalifah Umar. Beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Khalifah berikutnya yang menggantikan beliau adalah sahabat Utsman bin Affan. Berikut kisah sahabat Umar bin Khattab. Kita akhiri. Kita akan bertemu di lain waktu dengan membahas Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Syukran, jazakumullah khair jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.